Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Husna Cimanggis rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT pada pekan terakhir pekan terakhir di bulan Januari yang juga pekan terakhir di bulan Rajab Malam ini kita masih berada di tanggal 26 Januari, tapi pada maghrib sudah masuk 27 Rajab. Jadi besok di 27 Rajab kita bertemu lagi di kajian rutin sebulan sekali dalam serial sirah sahabat, sejarah hidup para sahabat Nabi. Jika tidak salah hitung ini adalah sahabat Nabi yang ke-15 yang kita bahas, menyusul selesainya kisah tentang Rasulullah SAW yang terdiri dari kurang lebih 30 seri, 30 seri sebulan sekali. Jadi tinggal dihitung beberapa kali kita pertemuan Nah sekarang adalah seri yang ke-15 sahabat Rasulullah SAW, di mana ada beberapa orang sahabat Nabi yang kita tidak tuntaskan dalam sekali pertemuan. Kalau tidak salah Umar bin Khattab itu sampai 3 atau 4 kali pertemuan. Sehingga diprediksi sejarah para sahabat Nabi ini kita sudah selesaikan di lebih dari 20 seri, 20 kajian. Masuk sahabat Nabi yang ke-15. Sahabat yang ke-15, dan insyaallah pada seri-seri berikutnya kita akan mengenal lebih detail dan lebih banyak sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dan personally secara pribadi saya sudah siapkan sudah ada 101 sahabat Nabi. Jadi kalau sekarang 15 berarti 85 bulan ke depan aman insyaallah 85 bulan berapa tahun itu? Insyaallah ya. Nah ini menunjukkan betapa kita sangat kaya dengan khazanah, dengan keteladanan dari orang-orang mulia yang hidup di masa baginda Rasulullah SAW. Sebagian yang kita sudah kenal dan sebagian juga mungkin belum. Nah di hadapan kita At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi mungkin tidak sepopuler Bilal bin Rabah atau Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Saya sendiri baru kenal sahabat Nabi ini, gitu kan? Ketika kuliah semester 2 kalau tidak salah. Jadi agak terlambat Jadi kenal dengan sahabat Nabi ini At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini kira-kira di semester 2 waktu kuliah dulu. Saya ingat waktu itu ada musabaqah lomba mengenal sahabat-sahabat Rasulullah di kampus. Jadi ada sekian banyak perlombaan dan saya ikut lomba mengenal sahabat Nabi. Kami dibagikan buku oleh kampus judulnya waktu itu saya ingat banget karena masih punya bukunya. Judulnya Suwar min Hayatus Sahabah. Suwar min Hayatus Sahabah, yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Pasha. Beberapa belakangan terakhir itu buku diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Waktu itu belum ada. Jadi kita diberikan waktu sekitar sebulan waktu itu untuk menghatamkan buku ini. Menghatamkan buku ini. Setelah itu kemudian para peserta lomba ini tes tulis, Pak. Tes tulis. Saya masuk 10 besar. 10 besar. Nah, yang 10 besar ini dites lagi. Dilombakan lagi. Tapi bukan tertulis, tapi lisan, diwawancarai 10 orang ini. Nah, saya termasuk 2 besar. Jadi dapat peringkat kedua waktu itu. Saya ingat banget di antara sekian tumpuk buku-buku hadiahnya ada juga jam dinding waktu itu Di antara sahabat Nabi yang ditanya pada saat wawancara itu adalah beliau, Man huwa At-Tufail ibn Amr. Jadi kami dijejer semua orang itu di depan seluruh mahasiswa Libya waktu itu ada 1.000 sekian orang dan kami ditanya di depan publik, di depan mahasiswa tersebut di Qo'a, di Qo'a itu aula besar sekaligus mushola. Man huwa At-Tufail ibn Amr. Siapakah At-Tufail ibn Amr?
Jadi saya diminta untuk menceritakan beliau ya, dan saya mendapatkan nilai 100 pada waktu itu ya. Nah, dengan lewat momentum itu kemudian saya mengenal ya, lebih dekat At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Nanti setelah itu saya menulis buku judulnya 101 Sahabat Nabi. Pun sahabat Nabi ini saya masukkan. Pun ketika saya bekerja di majalah Sabi 8 tahun namanya dan mengasuh rubrik Lentera. Jadi di majalah kami dulu ada rubrik ya, kolom Lentera. Lentera menyajikan tokoh-tokoh mulia di sekitar Rasulullah dan orang-orang setelahnya, termasuk generasi tabi'in dan para khalifah. Pun saya tulis At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini dalam tulisan tersebut. Jadi sebelumnya saya tidak kenal. Saya nggak tahu jemaahnya apakah pernah mengenal dengan sahabat Nabi ini atau tidak. Nah kalau tidak, ya, kita akan kenalan dengan sahabat Nabi. Tapi kalau sudah kenal, sudah kita bubar aja ya. Oke, baik ya. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Saya kutipkan asli Arabnya yang saya kutip dari buku saya masuk tadi ya, As-Suwar min Sahih Sahabah ya. At-Tufail ini ya, kana sayyidan liqabilati Daus fil jahiliyah. Kana sayyidan, dia adalah seorang tokoh sayyid, penghulu ya, liqabilati Daus, dari salah satu kabilah Daus. Jadi di sekitar kota Mekah itu ada beberapa kabilah-kabilah, ada beberapa kabilah. Ya, di antaranya adalah kabilah Ad-Dawsi, kabilah Ad-Dawsi fil jahiliyah, dia masa jahiliyah. Wa syarifu min asyrafil Arab, dia termasuk orang yang terpandang mulia, min asyrafil Arab, di antara sekian banyak para orang-orang mulia di bangsa Arab waktu itu ya. Al-marbuqina wa wahidan min ashabi al-muru'at al-ma'dudin, dan selain dia sebagai orang yang terhormat dari kalangan bangsa Arab, juga orang yang terkemuka dan satu di antara ashabul muru'at, orang-orang yang memiliki muru'ah, terpandang, al-ma'dudin, dan sekian yang terbatas ya. La tanzilu lahu qidrun 'anil nar, la tanzilu lahu qidrun 'anil nar, tak pernah turun panci dari api. Maksudnya apa? Saking dermawannya dia, Pak. Dia selalu ya punya makanan yang selalu dimasak, gitu artinya gitu kan. Wala yusadu lahu babu amama tariq, dan dia tidak pernah menghalangi ya, orang-orang yang meminta bantuan mengetuk pintu rumahnya. Artinya dia sangat dermawan. Yut'imul ja'i', dia suka memberi makan orang-orang yang kelaparan. Wa yu'minul khaif, dan memberi keamanan bagi orang-orang yang ketakutan. Wa yujirul mustajir, dan memberikan tumpangan bagi orang yang pengen menginap, yang menumpang. Wa huwa ila dzalika adibun, dan di luar itu semua dia orang yang adib ya. Adib ini artinya pandai, memiliki adab yang mulia. Wa arif, dan cerdas. Labib, dan memiliki akal yang bagus. Wa syair, dan penyair. Murhiful hiss ya, yang mampu menggerakkan perasaan. Raqiqus syu'ur, dengan perasaan yang lembut ya. Basirun bihulwil bayan, dia memiliki pandangan dengan hulwil bayan, penjelasan yang manis. Wa murhi haitsu taf'alu fihi al-kalimat fi'l as-sahih, sehingga ketika dibicara itu kalimat-kalimat yang keluar lisannya seperti bisa menyihir. Nah, ini dia ya. Tufail ini pimpinan kabilah Dawsi, orang mulia, suka memberi makanan bagi orang yang kelaparan, memberikan keamanan bagi orang yang minta pertolongan ya. Seorang penyair, terpandang, cerdas dan seterusnya ya. Tokoh ini kemudian ya, suatu saat sebagaimana yang lainnya masuk ke Mekah. Suatu saat dia datang ke Mekah. Kala itu ya, orang-orang kafir Quraisy sedang gencar-gencarnya membuat propaganda buruk untuk Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy sudah kehilangan cara bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah. Dan di antara cara yang mereka lakukan adalah membuat propaganda,
membuat stigma-stigma negatif ya untuk Rasulullah dengan menjuluki beliau gila, dengan mengatakan beliau penyair, dengan menyebut Rasulullah sebagai orang yang tidak waras. Agar apa? Agar orang menghindari Rasulullah, tidak mau mengikuti ajarannya, bahkan menjauhi Rasulullah. Nah, dalam kondisi seperti inilah ya, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini datang ke Makkah Mukarramah untuk berbisnis dan bermuamalah dengan tokoh-tokoh Quraisy ya. Dia berangkat ke Mekah, di gerbang Makkah begitu kira-kira At-Tufail bin Amr ini disambut dengan senang hati oleh para petinggi Quraisy pada waktu itu, dan kafir Quraisy pun ya sangat khawatir kalaulah At-Tufail bin Amr ini bertemu Rasulullah. Kalau dia ketemu Rasulullah, bisa-bisa dia termakan ajaran Rasulullah, masuk Islam, pulang kampung dan mengislamkan kaumnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Karena itu ya, mereka segera mendekati At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini dan memprovokasi Tufail agar jangan sampai mendengar bahkan ketemu dengan Rasulullah. Jadi kira-kira kata mereka, ya Tufail, ya, Makkah ini sedang dilanda musibah. Ada orang yang ngaku-ngaku nabi, ya, mungkin dia penyihir, ahli syair. Kami menamakan dia orang gila. Jangan sampai engkau ya ketemu, bahkan kalaupun ketemu jangan sampai mendengar ucapannya sedikit pun. Nah, saking kuat provokasi ini ya, sampai-sampai At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini ya termakan provokasi ini. Dia bukan hanya menutup diri, tapi dengan sengaja ngambil kapas gitu-gitu dan menyumpalkan ke telinganya. Setelah dia mendengar ucapan kafir Quraisy yang mengatakan waqalu, ini ucapan orang Quraisy, saya kutipkan Arabnya. Ya Tufail, kata mereka, wahai Tufail, innaka qad qadimta biladana, engkau datang ke negeri kami. Wa hadzal rajul alladhi za'ama annahu nabi, ya, dan ini ada seorang laki-laki mengaku dirinya nabi. Qad afsada amrana, telah merusak urusan kami. Jadi nabi difitnah. Wa mazzaqa syamlana, ya, dan mencerai-beraikan persatuan kami. Wa syattat jama'atana, wa syattat jama'atana, dan memporak-porandakan perkumpulan kami. Wa nahnu innama nakhsha an yahulla bika wa biza'amatika fi qaumika. Nah, kami khawatir ya engkau, kata mereka ya, termakan ya, dan terprovokasi oleh laki-laki ini fi qaumika, dan juga melanda kaummu, ma qad halla bina, sebagaimana telah kami alami. Fala tukallimar rajul, jangan pernah engkau bicara dengan laki-laki Muhammad, maksud gitu kan. Wala tasma'anna minhu syai'an, jangan pernah sampai engkau mendengar satu kali pun dari Muhammad itu. Ya, fa inna lahu qawlan kasih. Sungguhnya dia punya perkataan seperti sihir, bisa menyihir, ya, yufarriqu bainal waladi wa abihi, di mana sihirnya itu bisa memisahkan antara anak dengan ayahnya, wa bainal akh wa akhihi, antara saudara dengan saudaranya, wa bainaz zaujati wa zaujiha, bahkan bisa memisahkan istri dengan suaminya. Nah, ini provokasi orang-orang kafir Quraisy ini kepada At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi, jamaah, sampai akhirnya At-Tufail ini ya menutup telinganya dengan kapas, ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya berdakwah ya itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita lihat sejarah para rasul. Makanya kami yang tergolong di Bogor dalam komunitas atau ormas Ikatan Dai Indonesia IKADI di Kota Bogor, dan juga kami bikin forum khotib Kota Bogor, ada 50 orang khotib kami kumpul dalam satu komunitas ya. Sering saya sampaikan ya, jamaah bapak sekalian dan para ummahat ibu-ibu ya, kita amat banget bersyukur ya, berdakwah di Indonesia di masa sekarang ya. Kita datang ke majelis-majelis taklim, insya Allah didengar ya, walaupun ada satu dua yang nyender ngantuk biasa. Itu biasa gitu kan, itu biasa ya. Atau sesekali ada yang izin ya, belum nemu tuh, alhamdulillah ya. Saya
sejak pensiun dari wartawan tahun 2008 sampai sekarang, dan mulai mungkin 2014 mulai fokus yang mengisi kajian-kajian, alhamdulillah ya, mendapatkan penerimaan yang sangat baik. Enggak pernah tuh diusir, lempari batu, atau mungkin kita lagi ceramah mereka seperti Nabi Nuh itu jamaah betul, maka wajar kalau kemudian Nabi Nuh itu masuk ulul azmi gitu kan. Nah, orang yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. 950 tahun dia berdakwah dan hanya menghasilkan pengikut 100 orang. Di mana ketika dia berdakwah, ya, umat Nabi Nuh itu apa? Ya, mereka menyelubungkan pakaian sarung mereka sehingga menutupi seluruh tubuhnya. Jadi ketika Nabi Nuh datang ceramah, ya, berikan ya, tausiah, ya, taujib gitu kira, mereka ngambil sarung ditutup. Tidak hanya itu, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Jemari mereka masuk ke telinga. Saking tidak maunya mereka mendengar dakwah Rasulullah gitu kan. Nah, di beberapa negara juga mungkin gitu ya. Saya mungkin pernah cerita waktu di Melbourne, Australia, ketemu dengan mu'alaf Yosef namanya sebelum dia masuk Islam. Sama, ya. Dia pelajari semua agama. Dia Kristen dipelajari, kemudian Hindu dan seterusnya. Satu-satunya yang tidak dipelajari adalah Islam. Ya, ketika ditanya oleh temannya Yosef, Anda sudah pelajari berbagai agama di Melbourne ini ya, tapi kenapa Anda tidak pelajari Islam? Kata dia apa? Islam itu agama teroris, ya, agama barbar, tukang bunuh, tukang bom. Jadi sudah termakan isu seperti Tufel, ya, dia termakan isu nih. Termakan isu orang-orang kafir Quraisy yang menyebut Rasul itu sebagai orang yang penyihir, tukang pecah belah umat, mencerai-beraikan keluarga begitu. Dia termakan isu, gitu kan? Nah, Yosef tadi yang di Melbourne juga termakan isu. Saking terprovokasinya dia sampai enggak mau mempelajari Islam. Yang lain dipelajari, tapi enggak dengan Islamnya. Nah, pada akhirnya sebagaimana Tufail bin Amr ad-Dawsi ya, Yosef di Melbourne tadi sadar. Maka di hadapan kami waktu itu dicerita ya, akhirnya dia sadar bahwa kenapa saya alergi dengan Islam. Toh kalau yang disampaikan media barat seburuk itu tentang Islam, saya akan tinggalkan. Kan yang penting saya pelajari dulu, begitu kira-kira. Maka Yosef di Melbourne ini ya mempelajari Islam sekian bulan dan akhirnya dia malah masuk Islam. Nah, demikian juga dengan Tufail ini. Lama-kelamaan dia sadar, saya ini kan adibun syair. Saya ini kan orang terkemuka, cerdas, berpendidikan, ya, bukan rakyat biasa yang tidak pernah mendapatkan pengetahuan gitu kan. Dia sadarkan akan hal itu gitu kan. Dalam hati mengatakan, saya bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah ya. Maka dia buka sumpelan telinganya tadi gitu kan. Dan kota Mekah tidaklah terlalu luas bagi Tufail bin Amr ad-Dawsi, sehingga Allah SWT mempertemukan Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dengan Rasulullah SAW. Ya, begitu dia ketemu Yaqubullah dan kemudian dialog dengan baginda Rasulullah dan akhirnya dia pun memeluk Islam. Ya, dia masuk Islam di hadapan baginda Rasul dan dia minta izin kepada Rasul agar diperkenankan pulang ke kaumnya, mendakwahi mereka. Dan ini juga pelajaran bagi kita bagaimana kita jangan sendirian masuk surga, tapi ngajak-ngajak yang lain, termasuk keluarga kita, termasuk kaum kita. Demikian dengan Tufail, dia tidak ingin menjadi orang baik soleh sendirian. Maka sebelum pulang ke kampung halamannya di daerah di kabilahnya, dia meminta semacam sertifikat, kalau sekarang ya, semacam tanda agar mendapatkan pengakuan dari kaumnya ketika dibicara. Maka Rasul pun dengan izin Allah memberikan tanda. Kalau sekarang mungkin sertifikat, stempel, bla bla. Kalau dulu kan nggak ada. Tanda itu berupa cahaya yang bisa keluar dari antara mata sini. Jadi kalau dia ngomong ada cahaya gitu kan. Dan kembalilah dia. Maka dikisahkan ketika dia kembali kaumnya gitu kan, dia malah terganggu dengan cahaya yang keluar dari antara kedua matanya itu. Maka dia kembali lagi ke Rasulullah meminta agar cahaya tersebut dipindahkan ke ujung cemeti. Jadi setiap dia mengepakkan cemetinya akan keluar cahaya, dan itu sebagai tanda bagi dirinya ya, untuk mengajak kaumnya masuk Islam. Maka dikisahkan ya, awalnya meskipun mendapatkan bukti tanda dari Rasulullah ya, penduduk Dawsi belum sepenuhnya masuk Islam kecuali beberapa orang saja, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Jadi Abu Hurairah itu ya masuk Islam di tangan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Akhirnya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi lagi datang menemui baginda Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan mereka. Jadi 3 kali dia pulang ke kaumnya, balik lagi, pulang lagi. Pada kali yang ketiga, ya Rasulullah, doakan mereka, kaum saya, agar mereka mau mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma hdi Dausan wa tibi. Nah, ini doa Rasulullah ya. Allahumma hdi Dausan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kabilah Daus. Ini kabilah Daus, namanya kabilah Daus. Wa tibi, dan datangkan mereka kepada saya. Doa Rasulullah. Maka At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi pulang kembali ke kaumnya dan berdakwah di tengah kaumnya, sehingga lebih dari 70 kakak satu RW kalau sekarang gitu kira-kira gitu kan masuk Islam semua. Ini atas kemampuan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi dan juga kemampuan Rasulullah dalam berdoa. Maka 70 atau 80 orang ini keluarga, bukan orang, keluarga yang pada akhirnya ketika Nabi hijrah ke Madinah mendatangi baginda Rasul SAW dan memperkuat barisan kaum muslimin ya. Dan kalau dia berperang bersama Rasulullah, barisan At-Tufail ini selalu diletakkan di sayap kanan dalam setiap peperangan ya, menjadi andalan Rasulullah SAW. Nah, di antara yang terkemuka itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga berasal di kabilah yang sama dengan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ya, terus setelah Nabi hijrah ke Madinah, ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, dan semua peristiwa yang terjadi setelahnya, termasuk misalnya ketika Rasulullah berhasil membebaskan Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, At-Tufail bin Amr ikut serta, dan ketika Makkah sudah ditaklukkan, Rasulullah memerintahkan kepada At-Tufail ini untuk menghancurkan berhala-berhala di daerah kaumnya. Ada sebuah berhala besar namanya daerah Dzulkarnain yang berada di Dausi, dan dimusnahkan semua ya. Dan dengan musnahnya berhala-berhala sesembahan kabilah Daus ini, maka seluruh penduduk kampung Dausi masuk Islam atas dakwah dari At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Karena itu ada hikmah tersendiri ya ketika kabilah-kabilah bangsa Arab waktu itu ya sangat fanatik dengan kesukuannya. Saya mungkin pernah jelaskan di dunia ini, mungkin sampai sekarang bahkan dari sekian banyak ras ya, nationality yang sangat kuat dengan rasnya, sangat fanatik dengan kesukuannya, itu bangsa Arab ya. Dari dulu sampai sekarang di kita mungkin ada beberapa suku yang agak fanatik dengan, walaupun sekarang hampir semua kali ya, tapi ada yang fanatik bahkan ada yang enggak. Mohon maaf kalau keliru. Kita yang teman-teman yang dari Padang itu kepadangannya itu agak. Jadi kalau kita datang ke orang Padang, tawar dengan bahasa Minang, insya Allah dikasih nasi di banyak. Ya. Atau Makassar itu kayaknya agak. Wah ya, kami dulu kalau pengen wawancara Yusuf Kala, utus wartawan yang berasal dari Makassar. Ya. Nah, bangsa Arab itu juga demikian. Bangsa Arab itu fanatisme ke Arabnya itu sangat ketat, fanatisme ke kabilahnya sangat kuat. Ini ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Efek positifnya apa? Begitu kepala sukunya masuk Islam, maka ekornya masuk Islam juga. Nah, tergantung kepala sukunya ya, kepala kabilahnya ya. Tapi itu dengan Tufail. Begitu Tufail bin Amr masuk Islam, diajak kaumnya walaupun pelan, tapi akhirnya masuk Islam semua. Gitu ya. Namun negatifnya, begitu kepala sukunya murtad, maka ekornya murtad semua. Seperti kabilahnya Bani Hanifah ya, yang punya raja namanya Musailamah. Begitu Musailamah ini murtad, maka sak kampung suku Bani Hanifah itu dari Yamamah murtad. Bahkan mereka punya slogan, kami tahu Musailamah itu dusta, al-kadzdzab, tapi karena ada satu suku dengan kami, maka kami membelanya dan melawan Muhammad yang al-amin itu. Ya. Sampai akhirnya demikian juga Tufail bin Amr ketika Rasulullah SAW wafat, ya, beliau meninggal dunia. Di antara PR Abu Bakar Siddiq adalah munculnya nabi-nabi palsu. Ya.
nabi palsu, ada 5 nabi palsu yang berbahaya waktu itu. Ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Malik bin Nuwairah, ada Sajah, ini seorang perempuan penyihir. Ada lagi namanya Tulaiha bin Khuwailid yang kabur sampai ke Syam. Sebelumnya ada Aswad al-Ansi serta beberapa yang lainnya ya. Abu Bakar Siddiq dengan kekuatan leadership ya, begitu kira-kira ya, memobilisasi pasukan dan mengirimkan tentara-tentaranya untuk menumpas nabi-nabi palsu tersebut. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ikut serta dalam memerangi nabi-nabi palsu tersebut. Di antara yang sangat berbahaya adalah menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Rasulullah pernah membentuk pasukan dan kemudian mengirim Ali bin Abi Thalib di cancel ya, karena yang lain tidak setuju, dikirim dengan Ikrimah, gagal. Pada akhirnya Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid ya, yang terkenal dengan kepanglimaannya, dengan kemampuan strategi perang dan keberaniannya, segera berangkat dari Madinah al-Munawwarah menuju ke daerah namanya Yamamah. Ya, Yamamah. Dalam perjalanan ya, dari Madinah menuju ke Yamamah ini, sekian puluh ribu orang banyaknya ya, ikut serta At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi ikut serta dalam pasukan Khalid bin Walid untuk membasmi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ikut serta ya. Nah, dalam perjalanan tersebut di sebuah tenda ketika menginap, dia bermimpi. At-Tufail bin Amr ini mimpinya apa? Dia bermimpi kepalanya dicukur, dicukur botak. Ya. Yang kedua, seekor burung keluar dari mulutnya. Seorang perempuan memasukkannya kembali ke dalam perutnya. Ya. Dan anaknya Amr. Ya. Jadi dia punya anak namanya Amr bin Tufail bin Amr. Jadi bapak sama kakek, anak cucu sama kakek sama namanya gitu kan. Jadi At-Tufail bin Amr punya anak namanya Amr bin Tufail. Amr bin Tufail bin Amr. Nah, anaknya yang bernama Amr bin Tufail ya, pengen ikut juga dimasukkan ke dalam perut ibunya ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak dibolehkan. Dan seolah-olah di depannya ada dinding yang besar yang menghalangi mereka. Ini mimpi yang diceritakan ketika di dalam perjalanan menuju ke Yamamah memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab pada waktu itu. Nah, belakangan jemaah mimpinya ini ditakwilkan. Maka mimpi itu ya, ada yang bunga tidur, tapi ada juga isyarat ilahiyah. Ya. Jadi cara Allah menyampaikan beritanya kepada seseorang itu bisa jadi lewat mimpi. Ar-ru'ya as-shaliqah, bisa jadi, gitu kan? Karena itu kalau kita bermimpi buruk, dianjurkan segera berdoa. Bahkan bila perlu menudah ke arah kiri. Tapi harus lihat dia dulu siapa di kiri kita. Jangan sampai sebelah kiri kita istri, kan gitu kan. Lagi tidur, udah istrinya marah, kenapa mas? Kenapa? Mimpi buruk gitu ya. Dan mimpi buruk itu ya tidak dianjurkan diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau mimpinya bagus, ya boleh ceritakan, gitu ya. Dan kalau kita mimpi buruk, banyak-banyak berdoa agar dihindarkan oleh Allah SWT dari mara bahaya. Nah, mimpinya ini ditakwilkan, ya, ditafsirkan. Kepalanya dicukur, berarti kepalanya akan dipegang. Seekor burung keluar dari mulutnya, berarti nyawanya akan melayang. Seorang perempuan memasukkannya ke dalam perutnya kembali, berarti ia akan dikuburkan, dimakamkan. Dan anaknya Amr tadi menuntut pengen ikut syahid, tapi ternyata tidak dikabulkan. Nah, ini mimpinya. Ya, tahu ini mimpinya. Maka berangkatlah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi bersama dengan pasukan Khalid bin Walid dan memburu nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab ini. Dikisahkan ya, pemberontakan yang paling berbahaya. Kalau pemberontakan yang paling berbahaya di era Majapahit itu adalah pemberontakan perang putih atau putih, ya, sampai dia bisa menduduki istana. Demikian yang saya ingat dari sandiwara radio Tuntut Tidur dulu ya. Ya, anak-anak kepala saya ingat. Jadi pemberontakan yang sangat berbahaya gitu kan. Nah, di masa Abu Bakar pemberontakan yang sangat berbahaya adalah Musailamah al-Kadzdzab ini. Ya. Dua panglima sudah diutus gagal. Nah, Khalid bin Walid
berhasil kabur, Pak. Musailamah ini kabur dan masuk ke sebuah benteng yang kemudian dikenal dengan Hadiqatul Maut, benteng kematian. Ya, begitu dirinya dan pasukannya masuk ke benteng ini, maka mereka segera menutup pintu benteng, dan pasukan Khalid tidak bisa berbuat apa-apa karena pintunya ditutup dan tidak bisa menjebol benteng ini. 25 hari mereka mengepung benteng ini dan tetap bergeming, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, akhirnya datanglah seorang anak muda namanya Al-Barra bin Malik, ya, adik atau saudara dari Anas bin Malik. Dia punya usul yang ekstrim. Kata dia, urmuni, lemparkan saya dari luar, ya, saya akan bukakan pintu dari dalam. Kata mereka, mereka akan membunuhmu. Tidak, saya yang akan membunuh mereka, kata gitu kan. Dan awalnya ya orang-orang yang tidak setuju, itu namanya bunuh diri. Di benteng naik manjat kira-kira lempar. Begitu masuk dibuka pintu dari dalam sehingga yang lain bisa masuk. Ya. Tapi dasar Khalid bin Walid ini kan raja tega kalau sekarang, dan pantas kalau dia jadi panglima, ya. Maka kalau Umar panglimanya itu tidak mungkin diizinkan. Umar itu punya sifat yang welas, asik dalam diri, tapi Khalid galak sangat. Saya setuju kata Khalid bin Walid, ya. Maka diproseslah, dibuatlah tangga. Al-Bara bin Malik naik dari luar tangga terus sampai ke atas, dia loncat ke bawah, satu tangan memegang pedang, tangan yang lainnya membukakan pintu dari dalam. Ya, begitu pintu berhasil dibuka seperti air bah, ya, kaum muslimin tentara Khalid bin Walid menyerbu dari luar dan menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Kendati demikian, kaum muslimin jamaah harus kehilangan, ya, 6.000 kaum muslimin tewas dalam peperangan yang sangat dahsyat ini di masa Abu Bakar Siddiq ini, ya. Sehingga belakangan Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Quran, khawatir para penghafal Quran tewas dalam perang ini. Termasuk di antara yang syahid atau meninggal perang ini adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia meninggal menepati mimpinya, syahid dalam perang tersebut. Sementara anaknya Amr bin Tufail yang ikut juga dalam perang tersebut dan ingin menyusul ayahnya, tapi gagal. Dia hanya kehilangan tangannya, tapi tidak syahid dalam perang tersebut, ya. Nanti di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ya, jauh setelahnya, Amr bin Tufail, anaknya Tufail ini, ya, pernah diajak makan bersama oleh sang khalifah. Dia datang, tapi tidak mau makan, ya, karena mungkin dia malu, tangannya buntu, ya, pada peristiwa perang Yamamah tersebut. Jadi Umar menduga, ya, Amr bin At-Tufail ini malu lantaran, ya, tangannya yang buntu. Maka Umar pun mengatakan, saya berjanji tidak akan menyentuh makanan ini sebelum Amr bin At-Tufail makan makanan tersebut. Maka Amr pun ikut, baru dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ikut serta. Nah, Amr bin At-Tufail anaknya ini jamaah terus, ya, hidup sampai kemudian akhirnya dia ikut dalam perang Yarmuk, ya, dalam perang Yarmuk melawan pasukan Romawi. Terjadi beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia meninggal dalam perang Yarmuk ini, tapi ada yang mengatakan dia meninggal di masa pembebasan Al-Quds, ya, pembebasan Palestina, ya. Wallahu alam, tapi yang pasti dia meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, perang Yarmuk sendiri ini terjadi di akhir pemerintahan Abu Bakar, di awal pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi emang dia meninggal dalam perang tersebut, ya, di akhir pemerintahan Abu Bakar dan awal pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dia pun syahid menyusul sang ayahnya sebagaimana dia diinginkan, ya. Nah, At-Tufail bin Amr meninggal di Yamamah, ya, bersama dengan 6.000 yang lainnya. Dan dalam perang Yamamah ini begitu banyak para penghafal Quran yang meninggal, termasuk diantaranya Salim Maula Abi Huzaifah. Nanti kita akan ceritakan sendirinya di perang tersebut, ya. Baik, sebagai intisari dari kisah ini ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Pertama, jemaah, segala cara dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghentikan dakwah kaum muslimin, ya. Termasuk diantaranya membuat propaganda buruk, membuat propaganda palsu untuk menjelek-jelekan Islam, ya. Saya pernah baca, wallahu a'lam ini benar atau tidak, tapi bisa jadi benar. Setelah
perang dingin antara Uni Soviet yang bangkrut melawan sekutu atau Amerika dan kawan-kawannya, maka Barat, orang-orang Eropa merasa tidak ada musuh lagi kecuali Islam. Jadi mereka menempatkan Islam sebagai musuh utama bagi mereka. Namun cara mereka menghalau laju perkembangan Islamnya itu tidak dengan perang, tidak dengan pedang, tapi dengan al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran. Maka dikisahkan mereka pernah duduk di suatu konferensi atau mungkin workshop lah kalau bahasa sekarang bagaimana cara menghentikan laju dakwah Islam ini yang terus bertumbuh dan membesar. Diperangi nggak mungkin, pasti kalah. Dengan cara apa? Al-ghazwu al-fikri, dengan mencari julukan yang buruk untuk umat Islam ini. Tapi apa julukan yang pas? Pernah umat Islam dijuluki sebagai bangsa yang terbelakang. Nggak bisa. Mereka harus akui bahwa beberapa temuan ilmiah itu dipelopori oleh kaum muslimin. Ada Al-Khwarizmi dengan matematikanya, ada Ibnu Sina dengan kitab Al-Qanun fi Tibb yang sampai sekarang tetap mereka pakai. Ada juga Jabir bin Hayyan dengan ahli kimia dan sebagainya itu kan. Jadi menyebut Islam itu sebagai agama yang bodoh itu kan mungkin, nggak bisa. Atau menyebut Islam itu agama yang terbelakang, agama yang bergelut dengan kemiskinan. Tidak semua, di sebagian belahan daerah Afrika mungkin, tapi di belahan bumi yang lain kaum muslim banyak yang kaya. Makanya Profesor Dr. Syafiantuni itu ketika dia masih SD, dia tertarik dengan Islam. Begitu masuk SMP, naga-naganya dia pengen masuk Islam. Nah, oleh orang tuanya zaman kuliah, Pak Syafiantuni ini dia larang masuk Islam. Sebab nanti kalau kamu masuk Islam, kamu miskin. Jadi nanti kalau masuk Islam miskin, maka dimerdekakan masuk Islam dan kaya. Maka sampai hari ini Pak Syafi'i di kelas 3 SMP dia masuk Islam dan bertekad, saya akan masuk Islam dan saya akan jadi orang kaya. Dan alhamdulillah hari ini dia menjadi salah satu tokoh nasional dengan gelar profesornya ahli ekonomi Islam yang terkenal itu. Nah jadi akhirnya orang-orang Barat mencari julukan dan ketemu. Mereka sepakat untuk menjuluki kaum muslimin dengan teroris. Muslim teroris, Islam teroris. Ini digaungkan di mana-mana. Bahkan di antara mereka yang membuat film khusus Kalau jangan pernah nonton film yang dibuat oleh Hollywood, judulnya Force One. Itu digambarkan bagaimana Presiden Amerika Serikat itu naik pesawat dan kemudian pesawatnya dibajak. Nah, jamaah itu enggak siapa yang membajak. Itu panggilannya Abdullah. Pakai brewok dan ngomong pakai bahasa Muslim. Jadi pembajak pesawat itu Muslim. Jadi digambarkan sedemikian rupa seolah-olah Muslim itu buruk. Yang menyerang WTC itu Muslim. Walaupun menurut Jerry Tigray gitu kan, Amerika terlibat langsung dalam skenario tersebut gitu kan. Mereka yang bikin gitu Kemudian yang dikambing hitamkan kemudian umat Islam Saya tahu persis yang di Bali. Saya jadi wartawan waktu itu Kami mencari beberapa saksi mata. Bahkan Imam Samudra sendiri yang terlibat dalam peristiwa tersebut mengatakan dan menjelaskan Kami tanya, betul nggak Anda terlibat dalam bom Bali? Iya, kami gitu kan. Bagaimana caranya? Dia cerita begini Tapi dengan bahan peledak yang seperti itu gitu kan, nggak mungkin bisa membunuh 202 orang dalam satu ledakan, nggak mungkin. Paling bisa mecahin kaca. Dan itu sebab kami tanya. Jadi dengan alat seperti itu, Anda yakin nggak bisa membunuh 202 orang pada peristiwa bom Bali Oktober beberapa tahun lalu itu? Ya kami sih nggak yakin. Paling bisa mecahin kaca, bunuh 1 orang 2. Tapi kenapa bisa meledak dan kemudian menghabiskan 202 orang itu? Ya itulah pertolongan Allah. Nah, bahasa dia pertolongan Allah. Tapi faktanya adalah ada yang dompleng. Nah, begitu bomnya Imam Samudra meledak, maka pada saat yang sama dengan kekuatan bom yang lebih dahsyat yang hanya dimiliki oleh CIA dan kawan-kawan meledak dan menyebabkan korbannya lebih banyak. Sehingga daya tekan dan sebutan untuk menyebut bahwa Muslim itu teroris itu semakin besar. Sama seperti kapal pesawat yang nabrak gedung WTC itu pun kalau nabrak
paling atasnya doang yang robek. Ini kan enggak, itu palanya baru nyentuh, bawahnya udah meledak. Artinya apa? Sudah ditanam bom di bawahnya sebelumnya, dan itu gedung sudah diasuransikan, dan sampai sekarang tidak dibenerin, ya, dijadikan tempat wisata, jadikan sebagai bukti bahwa umat Islam itu sebagai teroris. Nah ini cara mereka gitu kan, ini harus kita pahami ya. Dan saya aktif wartawan waktu itu, pernah kami meliput Pak, mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam pemboman gereja, wawancara eksklusif, nggak boleh direkam, kita ngobrol di sebuah ruangan tertutup, dikunci. Ada beberapa anak muda, itu Muslim, orang yang bagus, dia mungkin diprovokasi atau apa. Betul, Anda ngebom? Iya, kami ngebom gereja. Dia sebutkan beberapa. Tapi kok banyak banget yang meledak ya gitu. Jadi 5-6 gereja diledakkan, tapi yang meledak 30 gitu kan. Nah, seolah-olah mereka yang meledakkan, padahal bukan. Jadi untuk membuat legitimasi bahwa muslimlah pelakunya, anak muda muslimlah pelakunya ya. Nah ini yang terjadi itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang, tentu dengan model dan bentuk yang berbeda. Yang kedua, pentingnya mendakwahi para pejabat, para tokoh terkemuka seperti itu ya. Begitu mereka masuk Islam, maka anak buahnya, stafnya juga akan mendapatkan hidayah. Nah, ini disebut dengan berdakwah di kalangan ya elit. Nah, itu ada pelajaran tersendiri gitu ya. Yang ketiga, jangan mudah tergoda oleh propaganda orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Gunakan akal sehat untuk mendalami Islam. Ini ada kuat Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya, awalnya dia termakan isu tersebut sampai nyumpel telinganya, tapi lama-kelamaan dia mikir. Makanya Islam itu adalah agama yang rasional, agama yang masuk akal. Ya, andai ada ajaran Islam yang tidak bisa kita terima dengan akal kita, mungkin akal kita yang belum nyampe, gitu kan? Logika kita yang belum sempurna ya. Dan demikianlah ilmu. Wa ma utitu min ilmi illa qalilan, kata Allah. Kami tidaklah memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit, gitu kan? Jadi agama Islam itu agama yang bisa dicerna oleh akal. Makanya saya pernah membuat statement bahwa siapapun Anda yang tadi mungkin tidak percaya dengan Islam, maka pelajari Islam. Pelajarilah Islam dengan objektif, dengan apa adanya, jangan tendensius. Insya Allah Anda akan menemukan kebenaran. Ya, tapi jangan sejak awal udah tendensius, sudah enggak. Objektif aja. Saya mungkin pernah cerita di Amerika dulu ada seorang Yahudi ya, yang berkebangsaan Amerika, itu masuk Islam. Ya, setelah awalnya nyinyir ya, terhadap konsep Islam yang dirasa tidak adil. Ya, dia mengajukan pertanyaan dan tesis, mengapa kalau terjadi perceraian antara suami dan istri, ya, sikap ajaran Islam berbeda. Kalau laki-laki cerai dengan istrinya langsung bisa menikah, tapi kalau perempuan cerai dengan suaminya tidak bisa langsung menikah, dia harus menunggu dulu. Nah, ini kan gak adil dalam versi dia. Dia bicara tentang equal, tentang persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Islam dianggap tidak adil terhadap perempuan. Laki-laki kok bisa ya, langsung menikah, ya, perempuan kok enggak, gitu kan? Dia teliti, Pak. Dia cek Al-Quran, hadis, teliti, dan padahal dia masuk Islam, gitu kan? Maka judulnya seorang Yahudi berkebangsaan Amerika yang masuk Islam gara-gara masa iddah. Jadi masa iddah wanita ketika ditinggalkan oleh suaminya atau dicerai ke suaminya, itu ada masa tunggunya. Mengapa harus menunggu 3 bulan? Mengapa harus menunggu 3 kali haid? Mengapa harus menunggu 4 bulan 10 hari? Gitu kan? Kalau bagi yang meninggal suaminya kan dia harus menunggu 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Itu diteliti berdasarkan ilmunya. Dia dokter, ahli medis dan seterusnya, gitu kan. Pada akhirnya dia masuk Islam. Nah, jadi di Inggris ya, saya pernah baca di sebuah majalah Al-Mustama, itu lebih unik lagi. Seorang nenek, ibu-ibu tua masuk Islam karena celana dalam. Jadi karena pakaian dalam, Pak ya. Ceritanya begini. Dia bekerja di sebuah asrama mahasiswa atau apa. Kerjaannya adalah menerima titipin laundry dari mahasiswa yang menginap di situ. Karena emang kerjaan sehari-hari, ya maka pakaian tersebut tanpa dikasih nama, dia tahu ini punya si fulan, karena udah sering, gitu kan. Nah, dari sekian banyak pakaian para mahasiswa atau kemudian orang yang nitip laundry ke dia itu ya, ada satu yang aneh. Ya, jadi kalau yang lain itu bau apek, nggak enak. Ternyata ada satu pakaian
ya, pakai pakaian dalam seorang anak muda yang enggak bau, ya kotor, ya wajar dibandingkan dengan yang lain. Nah, lama-kelamaan penasaran dia diketemulah dengan pemuda tersebut, ya. Dan kemudian dia tanya sampai karena dia penasarannya kok beda gitu kan. Iya, kata anak muda, kami dalam Islam ya ada aturannya. Setiap kali buang air besar, buang air kecil, kami ada kewajiban untuk beristinja, bersuci, dibersihkan sebersih-bersihnya. Ada air dengan air, kalau tidak dengan alatnya. Pokoknya bandingkan dengan orang barat, ya, langsung aja itu. Nggak tahu mereka. Saya pernah ke Hong Kong, Pak, mau BAB nggak jadi karena nggak ada airnya. Kita nggak biasa cebok pakai tisu. Ya, orang barat mungkin nggak cebok pakai gitu kan. Jadi gara-gara itu, wah kita cari yang lain saja gitu kan. Nah, gara-gara ajaran Islam begitu peduli dengan kebersihan ini, akhirnya ibu tua tadi, nenek-nenek tadi masuk Islam. Maka judulnya nenek-nenek masuk Islam karena pakai dalam gitu kan. Ini yang baik. Yang terakhir ya, berdakwah bukan hanya tugas Nabi, tapi tugas kita semua. Terus At-Tufail bin Amr Dausi aktif menumpas gerakan yang ingin merusak Islam. Ya, jadi dia tidak hanya masuk Islam, tapi juga ikut serta dalam membasmi kesesatan. Ya, ini disebut dengan nahi munkar. Nah, ya, jadi ada disebut dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lebih enak emang amar ma'ruf, ngajak orang melakukan kebaikan. Nah, yang berat adalah nahi munkar, melarang orang melakukan kemungkaran. Wah, ini tantangannya berat. Hanya Habib Rizik dan kawan-kawan yang mampu gitu ya. Ya, jadi maka Ustaz Alifin Ilham dulu ya dalam sebuah tausiah di majelis az-zikranya ya, masjid az-zikranya, dia bilang kita Habib gitu ya, Habib Rizik, kita bagi tugas. Saya hadir waktu itu ya. Kami menanam padinya, antum jagainya. Khawatir ada tikus, ada yang pengen merusak gitu kan. Siap, kata Habib gitu ya. Jadi berbagi tugas. Jadi kami nanam padinya, menyemai dakwah, kelembutan bla bla ya. Nah, Anda jagain ya. Jangan sampai ada yang merusak gitu ya. Nah, demikian juga dengan Amr atau Tufail bin Amr Ad-Dausi ya. Dia bukan hanya amar ma'ruf, ngajak orang-orang masuk Islam, tapi juga nahi munkar dengan memerangi orang-orang yang membangkang dan kemudian menjadi nabi palsu ya. Berjuang meski Nabi sudah tidak, meski Nabi sudah meninggal dunia, dia tetap berjuang ya, karena keislamannya bukan hanya sosok Rasulullah, tapi betul karena Allah SWT ya. Terakhir, pentingnya kader untuk anak. Jadi semangatnya, kemudian jihadnya, keikhlasannya itu ditularkan kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi kader, menjadi aktivis, menjadi mujahid sebagaimana sang ayah ya. Baik, ini tentang At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Next, insyaallah di bulan Februari kita akan ketemu lagi. Insyaallah saya berada di Indonesia karena ada pemberangkatan umrah lagi di tanggal 13 tambah 9 sekitar tanggal 21 sudah pulang lagi ke Indonesia ya, sehingga di akhir Februari kita bisa ketemu lagi. Kita akan ketemu sahabat Nabi Bilal bin Rabah ya, yang sendalnya sudah kedengaran ya oleh Rasulullah SAW. Sami'tu al-barihata na'laika fil jannah. Bilal, semalam saya mendengar suara terompah di surga. Ayo amalin amilkan ya. Ente punya amalan apa? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya. Nanti kalau yang ditanyakan kita bisa diskusi santai pada Isya insyaallah. Sempurnakan dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mazid.